Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Auto Hobi. Mobil saya ini sudah berusia 27 tahun, sehingga sudah mulai timbul kerusakan di sana sini. Yang terakhir kemarin, akinya tekor, tiba-tiba mesin itu mati, berebet kemudian mati. Kemudian aki saya cas, setelah saya cas saya hidupkan lagi, saya pakai, setelah itu tekor lagi, waduh habis lagi. Saya cek, ternyata betul akinya tegangannya rendah. Kemudian saya cas lagi, mesin saya bunyikan. Setelah itu saya cek alternatornya dengan melalui dua metode, yaitu mengukur tegangan yang timbul dari alternator. Ternyata setelah saya ukur dengan multimeter, tegangan yang timbul dari alternator hanya 9,6 volt, sehingga terlalu rendah itu, sehingga tidak mampu mengisi aki, makanya akinya tekor. Kemudian metode yang kedua untuk mengecek kondisi alternator, yaitu dengan mengetahui medan magnet yang ditimbulkan. Karena alternator itu ketika mesin hidup maka akan timbul medan magnet, sehingga kalau saya dekatkan besi kepada puli dari alternator maka akan menempel karena timbul medan magnet. Ternyata setelah saya uji dengan menempelkan besi ke puli alternator, tidak timbul medan magnet, sehingga kesimpulan saya alternatornya mengalami kerusakan. Ketika mesin dihidupkan, maka puli pada alternator atau dinamo ampere akan menimbulkan medan magnet. Kita coba, kalau kondisinya alternator masih bagus maka akan timbul medan magnet, maka obeng ini akan menempel pada puli. Ternyata tidak tercipta medan magnet, harusnya ini menempel tapi tidak menempel, ini drainnya tidak ada daya tarik magnet ke puli, sehingga kondisi dari alternator kemungkinan mengalami kerusakan. Ini adalah metode pengecekan yang pertama. Yang kedua, akan kita cek tegangan pada akinya. Tegangan pada aki ketika mesin dihidupkan akan kita ukur berapa tegangannya. Multimeter kita setting pada voltase ya. Kemudian warna merah ini yang terhubung dengan multimeter kita hubungkan dengan kutub positif, sedangkan yang warna hitam ini kita hubungkan ke kutub negatif. Setelah saya hubungkan aki ya, voltasenya kita ukur, ternyata tegangan hanya 9,66, harusnya di atas 12. Karena aki ini adalah tegangannya 12, maka supaya bisa ngecas aki maka tegangannya harus di atas 12. Kalau dia bawah 12 maka tidak bisa ngecas aki, makanya akinya sudah 2 kali tekor, padahal kondisi aki masih sangat bagus. Untuk melepas V-belt maka tensionernya ini harus kita kendorkan dulu, yaitu dengan cara memasukkan kunci pas ukuran 15, kemudian kita putar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, dengan begini maka V-belt menjadi kendor. Kemudian kita lepas V-beltnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlepas ini V-beltnya. Nah, seperti ini. Sudah terlepas V-beltnya. Setelah itu baru bisa melepas alternator.
kerusakan dinamo ampere saya apa aja? Kerusakan dinamo, diodenya rusak, kumparannya digulung baru, besok rumah laker, terus sama ganti IC. Oh iya. Oke. Sekarang kita cek Pak ya hasilnya ya. Oke, makasih. Sekarang dinamo ampernya akan dites kondisinya setelah diservis. Nanti akan ketahuan output dari voltasenya Mas Nanang ya. Oke. Pokok Pak, Niko. Nah, voltasenya cek dinamo. Di belakang Pak. Lampu jenengan. Nah. Tapi start tes dinamo ampere RC. Berapa ampere itu? 5. Kalau gini putarannya kurang maksimal Pak. Oh gitu. Ya. Kalau saya cobanya gini aja, lampunya indikator mati. Oh, ampernya naik. Kondisi bagus. Nah, ini kan naik. kondisi gini kan berhenti Pak. Iya. Dinamo start mesinnya hidupin ini nanti mati. Nah, lampunya mati. Oke. Iya. Alternatornya atau dinamo ampere atau juga ada yang menyebut dinamo cas sudah diperbaiki, tinggal memasang lagi. Kemudian nanti kita tes apakah tegangan yang ditimbulkan dari alternator ini mampu mengisi aki yang ada. terpasang dengan benar, alternator sudah terpasang dengan baik, kemudian fan belt juga sudah terpasang dengan baik, kemudian filter udara dipasang kembali. Sekarang kita coba bunyikan mobil. Setelah mesin dihidupkan, kemudian kita ukur tegangan output dari dinamo ampere. Nah, ini terlihat tegangannya adalah 13,8, sehingga dinamo ampere atau alternator akan mampu
mencas aki sehingga tidak tekor lagi.